pada perawatan pohon jeruk atau tanaman jeruk setelah panen yang kita lakukan yaitu lebih mengutamakan kesehatan tanaman dan juga menyiapkan percabangan supaya menghasilkan buah di periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sanitani dan petani jeruk dimanapun berada. Salam sehat selalu. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan waktu dan kesempatan ketemu di channel ini untuk saling berbagi pengalaman di dalam merawat tanaman jeruk yang kita miliki. Sahabat tani semuanya, sebagai seorang petani, tentu kita tidak akan pernah berhenti merawat tanaman yang kita miliki supaya mendapatkan pertumbuhan yang optimal dan diharapkan menghasilkan produksi yang maksimal. Sudah banyak video yang kita bagikan yang membahas tentang perawatan tanaman jeruk di lahan kami, baik itu pemupukan, pengendalian hama serta penyakit, dan juga pemangkasan. Pada video kali ini kami akan mencoba membahas bagaimana merawat tanaman jeruk saat setelah panen atau pasca panen. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang sudah kami lakukan ini bisa bermanfaat. Sahabat tani semuanya, di dalam merawat tanaman jeruk yang selalu kita lakukan masih seputar pemangkasan, pemupukan, serta pengendalian hama serta penyakit. Namun, pada perawatan pohon jeruk atau tanaman jeruk setelah panen yang kita lakukan yaitu lebih mengutamakan kesehatan tanaman dan juga menyiapkan percabangan supaya menghasilkan buah di periode berikutnya. Perlakuan perawatan pada tanaman jeruk setelah panen atau pasca panen diantaranya yaitu pemangkasan atau pruning. Pemangkasan pada tanaman jeruk setelah panen seperti ini dengan tujuan diantaranya yaitu menyiapkan percabangan yang baru supaya menghasilkan buah pada periode berikutnya. Bagian yang kita pangkas yaitu cabang-cabang yang bekas menopang buah pada periode yang lalu atau buah yang sudah kita panen. Bagian seperti ini kita lakukan pemangkasan dan kita pertahankan cabang-cabang yang seperti ini. Cabang-cabang ini nanti akan menghasilkan buah pada periode berikutnya. Kemudian cabang yang seperti ini bekas pembawa buah pada periode yang lalu yang sudah kita panen, kita lakukan pemangkasan. Dan nantinya cabang yang di belakangnya seperti ini akan menghasilkan buah pada periode berikutnya. Kemudian tujuan dari pemangkasan selanjutnya pada tanaman jeruk setelah panen menjaga keseimbangan percabangan supaya cabang atau tunas-tunas di setiap percabangannya bisa merata. Kita lakukan pemangkasan pada bagian-bagian seperti ini. Kemudian cabang-cabang yang ada di bagian dalam tanaman seperti ini. Seperti ini ya, kita lakukan pemangkasan supaya tanaman tidak terlalu rimbun. Dan juga percabangan yang seperti ini
Kita lakukan pemangkasan pada titik seperti ini ya, sahabat tani. Di zoom masih. Nah, kita lakukan pemangkasan supaya pertunasannya seimbang antara cabang yang mengarah ke bagian-bagian tanaman. Dan juga kita melakukan pemangkasan atau pruning pada cabang-cabang atau ranting yang mengering seperti ini. Nah, ranting yang mengering seperti ini kita lakukan pemangkasan supaya mengurangi kerimbunan dan juga tidak menjadi sumber penyakit, khususnya penyakit yang disebabkan oleh jamur atau patogen. Kita lakukan pemangkasan, kita bersihkan bagian-bagian ranting yang mengering seperti ini. Nah, ini seperti ini. Zoom lagi masih. Tujuan selanjutnya dari pemangkasan tanaman jeruk setelah panen yaitu untuk menjaga supaya postur tanaman kita tetap ideal, seperti konsep kita ya sahabat tani, yaitu supaya tanaman pertumbuhannya ideal, tidak terlalu menjulang ke atas. Maka bagian tanaman yang kita lakukan pemangkasan yaitu percabangan atau pertunasan yang pertumbuhannya terlalu menonjol atau tunas yang terlalu menjulur ke atas. Seperti ini. Tunas ini di antara tunas-tunas yang lain pertumbuhannya terlalu dominan atau terlalu menonjol ya sahabat tani. Kita lakukan pemotongan pada titik tumbuh seperti ini. Kemudian juga seperti ini sahabat tani, kita lakukan pada tumbuh seperti ini. Nah, setelah bagian yang terlalu menjulur tadi kita potong, maka cabang-cabang yang seperti ini yang disebut cabang produksi nanti akan menghasilkan buah pada periode berikutnya. Sahabat tani semuanya, perlakuan perawatan pada tanaman jeruk pasca panen selanjutnya yaitu menjaga kesuburan tanaman. Kita ketahui bersama bahwa pada saat tanaman sedang berbuah, maka banyak energi atau tenaga dari tanaman itu yang dikeluarkan untuk mendukung buah-buah tersebut. Untuk itu, kita harus melakukan pemberian nutrisi dengan cara pemupukan, baik itu menggunakan pupuk padat, apabila di lahan kita tersedia air atau sumber air. Dan juga kita bisa melakukan pemupukan dengan cara pengocoran atau pupuk, kita larutkan dalam air dulu, baru kita siramkan pada tanaman. Apabila di lahan kita tidak tersedia air yang cukup. Untuk pupuk yang kita gunakan
pada saat tanaman setelah berbuah seperti ini, yaitu pupuk makro primer atau NPK. Perlakuan perawatan pada tanaman jeruk setelah panen selanjutnya yaitu membasmi serangan hama ataupun penyakit. Kita melakukan penyemprotan pestisida, kita sesuaikan dengan serangan yang ada pada tanaman kita dengan menggunakan dosis yang sedikit agak lebih ya sahabat tani. Serangan yang masih ada pada tanaman jeruk kita yang sering kita temui diantaranya kutu sisik dan juga adanya serangan penyakit jamur seperti diplodia dan yang lain-lain. Kita lakukan pengendaliannya dengan menyemprotkan pestisida dengan dosis yang lebih besar. Nah, sahabat tani semuanya, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami tidak bosannya mengajak untuk selalu terus semangat dalam bertani. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan kita. Karena orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanitani.